Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wulandari, NPM 18751018, Program Studi Agribisnis, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan laporan sumber daya terbarukan tentang usaha budidaya kangkung organik dan anorganik. Latar belakang. Budidaya sayuran merupakan kegiatan pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu area lahan untuk diambil manfaat maupun hasil panennya. Budidaya sayuran dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, secara organik, dan yang kedua secara anorganik. Sebenarnya keduanya hampir sama pada penggunaan tekniknya, namun yang membedakan adalah penggunaan pupuk. Budidaya sayuran secara organik menggunakan pupuk yang berasal dari bahan dasar aman dan tidak merugikan lingkungan, karena bahan dasar pembuatan pupuk tersebut berasal dari alam. Sedangkan budidaya sayuran secara anorganik menggunakan pupuk yang berasal dari bahan kimia sehingga proses pemanenan lebih cepat. Budidaya sayuran juga merupakan aspek penting dalam pertanian di Indonesia, dikarenakan sayuran bermanfaat sebagai salah satu sumber pangan untuk pemenuhan vitamin, mineral, serta sumber serat tubuh. Misalnya budidaya tanaman kangkung. Kangkung tergolong jenis sayuran yang populer karena banyak peminatnya. Tanaman kangkung yang umumnya dibudidayakan adalah kangkung darat, atau nama latinnya yaitu Ipomea reptanopoir. Salah satu faktor budidaya tanaman kangkung darat yang perlu diperhatikan adalah pemberian unsur hara atau pemupukan untuk menyuburkan tanah. Budidaya tanaman kangkung sangat mudah dilakukan, tidak memerlukan waktu lama, dan tidak perlu banyak menggunakan tempat, sehingga bisa memanfaatkan lahan sempit dengan menggunakan pot atau polybag. Tanaman kangkung juga memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh. Misalnya, menjaga kesehatan mata dan daya tahan tubuh. Melihat manfaat dan pentingnya akan adanya sumber daya nabati pada kangkung untuk kehidupan manusia dan juga makhluk yang ada di bumi, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap pemanfaatan sumber daya alam terbarukan tanaman kangkung yang dibudidayakan secara organik dan anorganik. Tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu menganalisis proses budidaya tanaman kangkung. Yang kedua, menganalisis perbedaan tanaman kangkung organik dan anorganik. Dan yang ketiga, menganalisis biaya, penerimaan, dan keuntungan budidaya tanaman kangkung. Sayuran organik. Sayuran organik adalah tanaman yang ditanam dengan cara organik atau tanpa menggunakan bahan-bahan non-sintesis atau bahan kimia seperti pupuk, pestisida, dan berbagai obat-obatan tanam. Adapun kelebihan dan kekurangan sayuran organik. Kelebihannya yaitu lebih ramah lingkungan, menjaga kualitas tanah di taman rumah, kualitas tanaman organik yang lebih baik, dan hemat biaya. Adapun kekurangannya yaitu pertumbuhan lambat, tidak tahan terhadap hama, dan harga produk lebih mahal. Selanjutnya, sayuran anorganik. Sayuran anorganik adalah tanaman yang ditanam dengan cara organik, akan tetapi dengan menggunakan pupuk yang berasal dari bahan-bahan kimia, sehingga proses penanaman akan lebih cepat. Adapun kelebihan dan kekurangan sayuran anorganik. Kelebihannya yaitu pertumbuhan lebih cepat, lebih tahan terhadap hama, dan harga produknya lebih murah. Sedangkan kekurangannya yaitu relatif mahal, tidak ramah lingkungan, dan dapat menimbulkan residu. Kangkung. Kangkung yang memiliki nama latin Ipomea aquatic sp. Ini merupakan jenis sayuran yang sangat bergizi dan biasanya diolah menjadi tumis kangkung. Tanaman ini sangat banyak ditemukan di Indonesia dan bisa tumbuh di mana saja. Kangkung terbagi menjadi dua jenis, yaitu kangkung sawah dan kangkung darat. Saat ini, untuk menanam kangkung, tak perlu membutuhkan lahan yang luas. Hanya dengan menggunakan pot atau polybag, sudah bisa menanam kangkung di rumah. Manfaat kangkung. Manfaat kangkung bagi kesehatan manusia diantaranya yaitu yang pertama, menjaga kesehatan mata dan daya tahan tubuh, karena kangkung mengandung vitamin A dan vitamin C yang tinggi.
Yang kedua, mencegah anemia karena mengandung zat besi yang bisa menambah kandungan hemoglobin di dalam tubuh. Yang ketiga, kangkung mengandung zinc dan selenium yang tinggi, di mana zat tersebut dapat menyebabkan rasa ngantuk, sehingga kangkung dapat digunakan untuk mengatasi insomnia. Metode praktikum. Tempat dan waktu praktikum. Pelaksanaan budidaya tanaman kangkung dimulai pada hari Selasa 29 Oktober 2020 bertempat di halaman belakang kosan yang beralamat di Gang Citra, Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam budidaya tanaman kangkung yaitu polybag, mangkuk, alat tulis, laptop, dan HP. Selanjutnya, bahan. Bahan yang digunakan dalam budidaya tanaman kangkung yaitu benih kangkung, pupuk kandang, dan pupuk NPK. Selanjutnya, tahap budidaya kangkung. Adapun tahap-tahap dalam budidaya kangkung yaitu yang pertama, persiapan media tanam. Persiapan media tanam menggunakan polybag dengan memasukkan tanah dan pupuk kandang perbandingan 1:1 dan dicampurkan dengan sekam secukupnya. Yang kedua, penanaman. Penanaman dilakukan dengan memasukkan benih ke dalam polybag dengan jarak 2-3 cm pada setiap lubang. Yang ketiga, pemeliharaan. Di dalam pemeliharaan, yang pertama ada penyiraman. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi hari dan sore hari, agar ketersediaan air untuk tanaman tetap tersedia, sehingga tidak menghambat dalam pertumbuhannya. Yang kedua, penyiangan. Penyiangan dilakukan apabila ada tanaman pengganggu yang tumbuh di sekitar tanaman kangkung. Yang ketiga, pemupukan. Pemupukan dilakukan 1 kali saat kangkung berumur kurang lebih 7 hari. Pemupukan menggunakan pupuk NPK yang dilarutkan dengan air. Yang selanjutnya, panen dan pasca panen. Panen dilakukan setelah tanaman berumur kurang lebih 25 hari. Panen dilakukan sekali setelah kangkung tinggi, sehat, dan layak untuk dipanen. Berikut adalah cuplikan proses budidaya kangkung mulai dari persiapan alat dan bahan hingga panen. Langkah pertama yaitu persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama, benih kangkung secukupnya. Lalu polybag sebanyak 10 dan mangkuk yang telah berisi air untuk merendam benih kangkung sebelum ditanam. Dan yang terakhir media tanam yaitu tanah. Di sini saya menggunakan tanah merah, sekam, dan kompos. Selanjutnya, rendam benih kangkung ke dalam mangkuk yang telah berisi air dan pisahkan apabila ada benih yang mengapung karena benih tersebut sudah tidak dapat ditanam lagi. Setelah beberapa jam, kemudian tiriskan benih yang sudah direndam di atas tisu, supaya benih tersebut tidak terlalu lembab saat akan ditanam. Langkah selanjutnya yaitu masukkan sekam terlebih dahulu ke dalam polybag secukupnya. Setelah itu, tanah merah, dan yang terakhir, masukkan kompos ke dalam polybag yang sudah berisi tanah merah dan sekam tadi. Berikut polybag yang telah terisi tanah. Langkah selanjutnya, masukkan benih ke dalam polybag yang sudah terisi tanah tadi. Jangan terlalu renggang dan juga jangan terlalu rapat. Setelah benih dimasukkan ke dalam semua polybag, lakukan penyiraman pagi dan sore, perawatan, dan pengamatan hingga panen. Ini adalah pertumbuhan kangkung di hari kedua, di mana benih sudah mulai berkecambah. Dan ini adalah kangkung di hari kelima, sudah mulai tumbuh daun di setiap batangnya.
Ini adalah pertumbuhan kangkung di hari ke-10. Batangnya sudah terlihat tinggi dan daunnya sudah terlihat banyak. Pada hari ke-14, saya melakukan pemupukan terhadap 5 polybag dengan memberikan pupuk NPK untuk membedakan kangkung organik dan kangkung anorganik. Dan ini adalah pertumbuhan kangkung setelah diberi pupuk NPK dan yang tidak diberi pupuk NPK. Selanjutnya, saya melakukan perawatan terhadap tanaman kangkung seperti pembersihan gulma yang terdapat di sekitar media tanam. Ini adalah pertumbuhan kangkung sebelum dipanen. Dan inilah hasil panen kangkung organik dan anorganik. Perbedaan kangkung organik dan kangkung anorganik. Yang pertama, dari pertumbuhannya, kangkung anorganik lebih cepat dibandingkan kangkung organik. Yang kedua, dari segi warna, kangkung anorganik cenderung lebih hijau segar dibandingkan kangkung organik. Yang ketiga, tampilan. Kangkung organik tidak sebesar dan sebagus kangkung anorganik. Apabila dilihat dari batangnya, kangkung organik tidak setegak kangkung anorganik. Hal ini terjadi karena pupuk alami yang digunakan saat penanaman tidak dapat menjaga tanaman sebaik pupuk kimia. Yang keempat, dilihat dari segi rasa. Kangkung organik lebih manis dibandingkan kangkung anorganik. Dan yang kelima, dari segi harga, kangkung organik relatif lebih mahal dibandingkan kangkung anorganik. Analisis biaya. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap yang digunakan dalam budidaya kangkung yaitu ada polybag dan mangkuk. Total biaya tetap yang digunakan yaitu sebesar 2.750. Yang kedua, biaya variabel kangkung organik. Total biaya variabel kangkung organik yaitu sebesar 625, terdiri dari benih, pupuk kandang, dan sekam. Yang ketiga, biaya variabel kangkung anorganik. Total biaya variabel kangkung anorganik yaitu sejumlah 1.375, terdiri dari benih, pupuk kandang, sekam, dan pupuk NPK. Selanjutnya, biaya tenaga kerja. Total biaya tenaga kerja yang digunakan dalam budidaya kangkung yaitu sebesar 1.500. Penerimaan kangkung organik. Total cost-nya sebesar 4.875 dengan HPP 2.437. Harga jual kangkungnya 1 ikat 3.500. Penerimaan sebesar 7.000 dan keuntungan sebesar 2.125. Selanjutnya, penerimaan kangkung anorganik. Total cost-nya sebesar 5.625, HPP 2.812, harga jual per ikatnya Rp3.000, penerimaan sebesar Rp6.000, dan keuntungan sebesar Rp375. Yang terakhir, kesimpulan. Adapun kesimpulannya yaitu, yang pertama, proses budidaya kangkung terdiri dari persiapan media tanam, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Yang kedua, perbedaan tanaman kangkung organik dan anorganik dapat dilihat dari segi pertumbuhan, warna, tampilan, rasa, dan harga. Dan yang ketiga yaitu total biaya yang dikeluarkan dalam budidaya tanaman kangkung organik dan anorganik yaitu sebesar Rp10.500 dengan total penerimaan sebesar Rp13.000 sehingga menghasilkan keuntungan sebesar Rp2.500.
Adapun kesimpulan dari hasil praktik budidaya kangkung ini yaitu bahwa dalam budidaya kangkung dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara organik dan secara anorganik, di mana keduanya sama-sama memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Namun, jika fasilitas serta manajemen dilakukan dengan baik, maka akan menghasilkan produk kangkung yang lebih optimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.